Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Septiandini Islamia Wayudi and my friend Devia Rahman Nur Aziza from group 12. I'd like to start presentation about information technology for business. First slide, definition. Information technology is a general term for any technology that assists humans in creating, modifying, storing, communicating, and or disseminating information. Information technology is also commonly referred to as a combination of computer technology and communication technology. Definisi dari teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi juga biasa disebut dengan gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Jadi, dalam kata lain, yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Next slide. Supporting component in information technology atau komponen penunjang dalam teknologi informasi. Yang pertama ada komputer. Komputer yang dilengkapi paket perangkat lunak, kantor, dan produktivitas memungkinkan pekerja untuk menulis surat, menganalisis informasi keuangan, mengirim dan menerima email, dan merancang presentasi penjualan. Ada dua jenis utama, komputer yakni komputer pribadi atau PC yang beroperasi menggunakan Microsoft Word adalah yang paling umum, dan komputer Mac yang menggunakan sistem operasi Apple komputer populer di kalangan profesional kreatif. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program yang dirancang secara khusus untuk bisa menyediakan fungsionalitas tertentu pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Perangkat lunak berkisar dari program pengolah kata seperti Microsoft Word hingga program yang sangat kompleks yang memungkinkan pengembang untuk membuat gambar 3D virtual dari produk baru. Yang ketiga ada komputer network atau jaringan komputer. Beberapa komputer sering dihubungkan untuk membentuk jaringan. Hal ini memungkinkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk berbagi dokumen atau informasi, menyediakan gudang pusat untuk menyimpan dokumen, atau bagi orang-orang untuk berkomunikasi menggunakan email di dalam kantor. Yang ketiga ada development of information technology atau perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, di tahun 1877, telepon device was invented by Alexander Graham Bell. Untuk penemu telepon pertama ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Di tahun yang sama, ada Edward Muybridge juga berhasil menemukan teknologi fotografi dengan kecepatan tinggi. Di tahun 1923, John Logie Baird invented the first tube TV. John Logie Baird berhasil menemukan TV tabung pertama. Di tahun 1939, the creation of the first digital electronic computer. Jadi di tahun 1939 ini terciptanya komputer elektronik digital pertama oleh Dr. John V. Atanasov dan Clifford Berry. Di tahun 1969, Leonard Kleinrock is the inventor of the internet. Jadi di tahun itu Leonard Kleinrock adalah penemu internet pertama. Di tahun 1996, Ned Applegate was considered the pioneer of buying and selling online. Jadi di tahun tersebut muncullah Divicom, Intrabumi atau Dinet yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Kehadiran media transaksi ini tentu saja menjadi kabar yang baik tidak hanya pemilik bisnis melainkan konsumen. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan jauh lebih mudah. Akan tetapi pada mulanya pengguna internet hanya sebatas menampilkan produk. Untuk transaksi pembayaran tetap saja antara penjual dan konsumen harus bertemu. Istilah tersebut kemudian disebut oleh COD atau Cash on Delivery. Di tahun 2010 sampai 2011, one by one e-commerce in Indonesia began to emerge. Di tahun tersebut, satu persatu e-commerce di Indonesia mulai menampakkan diri. Salah satunya Gojek, aplikasi yang pada mulanya yang hanya mengantar dan menjemput pelanggan.
Nah, selanjutnya the relationship between information technology and business, atau hubungan dari teknologi informasi dan bisnis. Teknologi informasi ini sudah banyak digunakan untuk mendukung proses bisnis pada perusahaan maupun pelaku bisnis sendiri. Nah, salah satunya adalah dengan promotion atau promosi. Promosi di sini diartikan dengan kegiatan yang sifatnya publikasi, baik itu berupa berita, iklan, maupun melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, website, atau yang lainnya. Nah, publikasi media ini tentunya telah menggunakan jaringan internet, di mana akan mudah tersebar dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan cara konvensional seperti menggunakan surat kabar ataupun pemasangan iklan. Dan tentu saja hal ini berdampak pada pengeluaran biaya yang lebih sedikit dibandingkan dengan cara konvensional. Kemudian hal ini juga dapat meningkatkan pangsa pasar secara luas bagi pelaku bisnis. Kemudian yang selanjutnya selain promosi itu ada juga e-bisnis. E-bisnis adalah segala aktivitas bisnis melalui media internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Sederhananya, e-bisnis ini memiliki unsur-unsur yang sama dengan bisnis pada umumnya. Hanya saja segala aktivitas bisnis ini dilakukan memanfaatkan basis internet. Contohnya seperti jika perusahaan besar itu seperti Amazon, jika marketplace online itu seperti yang ada di Indonesia sekarang, yaitu ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan lain sebagainya. Kemudian jika transportasi online itu ada Gojek, Grab, dan masih banyak lagi. Nah, untuk perusahaan yang menerapkan e-bisnis ini akan lebih mudah melakukan penetrasi pasar ke berbagai daerah baru. Jadi pangsa pasar baru itu mudah terbentuk dan tentunya akan semakin luas untuk pasarnya sendiri. Nah, selanjutnya ada the role of information technology in business, yaitu peran teknologi informasi di dalam bisnis. Ada 4 perannya. Yang pertama ada facilitate communication, yang kedua ada data management system, yang ketiga ada source of information for business, dan yang keempat ada facilitate information system management. Yang pertama ini ada facilitate communication, yang artinya memudahkan komunikasi. Perkembangan teknologi ini selalu menawarkan kemudahan dalam hal komunikasi, seperti halnya penggunaan WhatsApp, kemudian Messenger, ataupun dengan email. Nah, fungsi ini itu dirasakan baik oleh karyawan maupun pelanggan maupun semua yang terlibat dalam proses bisnis. Seperti ketika ada kerusakan barang atau kekeliruan, pelanggan tidak perlu repot untuk kembali ke toko. Kemudian pelanggan hanya dengan memberikan pesan lewat email maupun WhatsApp ataupun aplikasi lainnya, mereka juga bisa menukarkan barang mereka yang rusak ataupun keliru. Nah, kemudian ada fungsi yang kedua, yaitu data management system, yang artinya sistem manajemen data. Teknologi informasi yang berkembang ini dapat memudahkan dalam manajemen data, seperti arsip perusahaan yang selalu identik dengan dokumen dalam bentuk kertas, namun sekarang dapat menggunakan data digital yang tersimpan dalam komputer. Kemudian tentunya untuk keamanannya itu jadi lebih terjaga. Nah, untuk fungsi yang ketiga ini ada source of information for business, yaitu sumber informasi bagi bisnis. Jadi apabila sebuah bisnis atau perusahaan ingin maju, mereka harus aktif untuk mencari segala informasi yang bisa memajukan bisnisnya. Jadi karena sudah banyak informasi yang terdapat di internet, dan perusahaan juga harus mengikuti zaman jika tidak mau tenggelam dengan bisnis-bisnis lainnya. Nah, fungsi yang terakhir ini ada facilitate information system management, yaitu memudahkan manajemen sistem informasi. Jadi data yang disimpan dapat digunakan secara efektif dengan menggunakan sistem informasi. Misalnya, perusahaan bisa memanfaatkan data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas sebagai pertimbangan atau evaluasi untuk meningkatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya ada impact of information technology in business, yaitu dampak dari teknologi informasi dalam bisnis. Ada 5, yaitu yang pertama impact on operating cost, increasing employee productivity, expand customer base, ensure
and time saving work management, dan yang terakhir ada collaboration and outsourcing. Nah, kemudian dampak yang pertama ada impact on operating cost, yaitu dampak pada biaya operasi. Jadi dalam hal ini para pelaku bisnis dapat memanfaatkan teknologi untuk semakin menurunkan biaya usaha. Jadi contohnya seperti perangkat lunak pada perusahaan dasar yang memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi fungsi back office seperti pencatatan, akuntansi, dan penggajian. Kemudian teknologi seluler juga memungkinkan kantor pusat dan perwakilan untuk berinteraksi secara waktu nyata. Misalnya lapangan perwakilan dapat menggunakan aplikasi seluler untuk mencatat pengeluaran harian mereka saat mereka mengeluarkannya dan menyinkronkannya secara otomatis pada perangkat lunak akuntansi di kantor. Nah, untuk dampak yang kedua ini increasing employee productivity, yaitu peningkatan produktivitas karyawan. Nah, hal ini dapat dirasakan pada peningkatan produktivitas karyawan. Pelaku bisnis meningkatkannya melalui penggunaan teknologi. Jadi program komputer dan perangkat lunak bisnis ini biasanya memungkinkan karyawan untuk memproses lebih banyak informasi secara lebih cepat dan tentunya akurat daripada menggunakan metode manual. Pemilik bisnis juga dapat memilih untuk memperluas operasi menggunakan teknologi daripada karyawan jika teknologi ini akan memberikan hasil produksi yang lebih baik. Dampak yang ketiga di sini ada expand customer base, yaitu perluas basis pelanggan. Di sini teknologi memungkinkan usaha untuk menjangkau pasar ekonomi baru. Jadi daripada hanya menjual barang pada pasar lokal, para pengusaha juga dapat menjangkau pasar regional, nasional maupun pasar internasional melalui situs web retail. Nah, situs web retail ini adalah cara paling umum bagi pengusaha untuk menjual produk di beberapa pasar ekonomi yang berbeda. Sedangkan untuk pemilik usaha kecil dapat menggunakan iklan internet untuk menjangkau pasar dan pelanggan baru. Nah, yang keempat ini ada collaboration and outsourcing, yaitu kolaborasi dan outsourcing, di mana informasi dalam bisnis ini memungkinkan para pelaku usaha untuk melakukan kolaborasi serta outsourcing fungsi satu bisnis ke bisnis yang lainnya. Jadi outsourcing ini dapat membantu perusahaan menurunkan biaya dan fokus untuk menyelesaikan fungsi bisnis yang mereka lakukan. Nah, untuk pemilik usaha kecil dapat mempertimbangkan untuk melakukan outsourcing ke beberapa operasi jika mereka tidak memiliki fasilitas yang tepat atau tenaga kerja yang tersedia. Teknologi outsourcing ini juga memungkinkan bisnis untuk melakukan outsourcing fungsi ke area yang paling murah, termasuk ke negara asing. Dampak yang terakhir ini ada easier and time saving work management, yaitu pengelolaan pekerjaan dengan lebih mudah dan hemat waktu. Nah, dampaknya ini teknologi telah memungkinkan pemilik dan pemimpin bisnis untuk tetap berada di puncak pekerjaan dengan melacak waktu dan kemajuan. Kemudian dengan alat manajemen proyek berbasis web ini dapat meningkatkan kolaborasi secara efisien dengan tim dan berbagi akses pada dokumen. Okay, thank you for your attention. May all this we have shared be beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.